Halo, halo. Ada coba minta Si- reaction atau suaranya dong. Siap, Kak. Bukan Masik Bal. Siap, Ini Kak. sudah oke, oke, siap. Iya, bisa bisa responsif di chat juga ya guys. Kalau nggak bisa on cam sama on mic. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang materi penulisan kata sebelum kita beranjak ke EYD 5. Kita langsung aja. Sudah. Kita hari ini akan membahas beberapa materi dari apa ya kayak sub-sub materi dari penulisan kata sendiri. Yang pertama tentunya ada kata dasar. Mungkin kalian semua juga udah tahu, tapi ini aku jelasin definisinya aja. Intinya kata dasar itu dia itu kata yang menjadi dasar bentukan dari kata yang lebih besar dan juga ditulis secara mandiri, seperti pergi, tinggal, dan juga tidur. Ya itu lebih Indonesianya gitu yang enggak. Nah, ciri-ciri dari nomina itu sendiri, yang pertama dia itu dapat berwujud dan juga dapat abstrak. Apa sih contoh kayak yang berwujud itu jelas yang ada di sekitar kita kayak itu kan. Nah, terus kalau contoh kata benda yang abstrak itu dia kayak ini nih, waktu, harapan, rasa. Nah, itu kan dia termasuk kata benda, tapi dia nggak berwujud kan. Jadi dia bentuknya itu abstrak. Nah, kayak gitu buat contohnya. Terus buat menguji buat menguji kata benda ini bisa didahului kata bukan dan juga kata bilangan. Juga dapat dibentuk dari pengimbuhan per, ke, dan juga an. Nah, contoh kalau nanti ada di soal yang kalian tuh bingung, ini kira-kira nomina atau bukan ya? Nah, itu bisa diuji pakai yang plus adjektiva. Kayak kursi yang kokoh, meja yang kuat, terus apa lagi? Tangga yang tinggi, bangunan yang tinggi, dan semacamnya. Selanjutnya ada adjektiva atau kata sifat. Buat cirinya, dia itu dapat didahului kata tidak dan kata agak, sangat, paling, dan juga amat. Dan dia itu juga dapat dibentuk dari pengimbuhan we, if, all. Apa sih contoh yang dibentuk dari pengimbuhan we ini? Contoh manusiawi. Kan meskipun manusia itu dia kata benda ya, tapi kalau dia dikasih imbuhan we di akhir, jadinya manusiawi, dia kan jadinya adjektiva. Karena misalnya orang atasanku tuh kok nggak manusiawi banget ya. Nah, itu kan dia maksudnya jadi kata sifat. Contohnya kan dia juga kayak gini, ada paling tinggi, sangat cantik, sangat indah, dan semacamnya. Lanjut. Selanjutnya ada verba atau kata kerja yang pasti kalian juga sudah sering lah dibuat apa ya soal di keseharian kita. Dia itu punya makna perbuatan, tindakan, peristiwa, dan juga kegiatan dapat diuji dari kata pakai pendahuluan kata tidak dan juga kata jangan. Dapat dibentuk dari pengimbuhan me, ber, ter, dan di. Umumnya dia berfungsi sebagai predikat kalimat. Contoh, pergi. Kan dia bukan pergi, enggak kan? Kan kita pasti ngomongnya kayak jangan pergi atau enggak gitu. Dia tidak jadi pergi ke kafe. Nah, kan dia kayak gitu kan ujinya. Terus verba itu dia emang umumnya dan sebagian besar ya berfungsi sebagai predikat kalimat. Tapi emang predikat itu nggak mesti
kata kerja yang nanti kita pelajari di TM-TM berikutnya. Terus ada numeralia atau bilangan. Ya tentunya dia menunjukkan jumlah, dia dapat didahului kata banyak, berbagai, segala, seluruh, terus juga dapat dibentuk dari prefiks ke untuk menyatakan bilangan tingkat. Contohnya yang kayak di slide yaitu urutan ke-6. Peringkat ke-1 ya kayak kayak gitulah. Lanjut, ada jenis kata dasar. Ada pronomina persona atau yang bisa disebut tuh kata ganti orang. Dia itu dibagi menjadi 3 berdasarkan sudut pandang pembicara. Kalau kata ganti orang pertama tuh dia tentunya sebagai orang yang berbicara bisa digantikan menggunakan aku, ku, saya, kami, kita, hamba. Terus kalau kata ganti orang kedua ini sebagai lawan bicara bisa digantikan menggunakan kamu, mu, anda, engkau, kalian. Gitu. Baik. Oke. Terus kalau kata ganti orang ketiga, dia tuh nggak yang terlibat langsung dalam pembicaraan. Makanya kata gantinya jadi tuh dia, ia, nya, beliau, mereka, dan semacamnya lah. Terus ada adverbia atau kata keterangan. Dia berfungsi sebagai pembatas kayak akan, sedang, telah, ingin. Terus bisa jadi keterangan waktu juga kayak sekarang aku mau ngajar. Nah, itu juga dia ada kata keterangannya. Terus bisa jadi pertentangan dan juga bisa jadi keterangan jumlah. Oke. Lanjut, kita ke bagian yang lebih penting. Emang urutannya lebih penting kata turunan ya. Yaitu kata turunan sendiri merupakan pengembangan atau bentukan dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Jadi kita habis ini belajar tentang kata berimbuhan. Sebelum itu kita belajar tentang peleburan kata dulu. Ini bisa kalian screenshot sekarang atau kalian catat soalnya PowerPoint-nya baru aku kirim di akhir dan ini bakalan muncul di kuis. Jadi gini, buat ini sering banget keluar di UTBK, pasti keluar, yaitu jadi imbuhan yang bisa meluluhkan kata itu cuman yang imbuhannya me dan pe. Terus dia diikuti kata hurufnya yang awalnya itu KTSP dan habisnya KTSP itu diikuti huruf vokal. Contoh, kunci, tarik. Kan dia habis K, dia U. Habis T, dia A. Makanya ketika dia ditambahkan imbuhan me atau pe, dia jadinya mengunci. Jadinya dia juga penarik gitu. Tapi beda kalau enggak. Terus juga ada contoh lagi itu sontek. Yang benar tuh sontek ya, bukan contek. Sontek jadinya kan menyontek. Nah, kayak gitu. Terus bedakan sama yang enggak diikuti huruf vokal. Dia enggak melebur. Ingat-ingat, dia enggak melebur. Contoh, mengkritik, memproses, menstandarkan, menstandarisasi, apa lagi ya? Ya dan contoh lainnya lah. Intinya kalau bukan depannya kata SP ini huruf vokal dia nggak melebur. Terus ada tambahan juga nih, lalu imbuhan pe plus kata yang dimulai dengan gabungan huruf PR akan ikut melebur. Dan ini cuman khusus di imbuhan pe aja ya. Dia kalau M dia nggak melebur. Ini kayak ini memproses kan dia nggak melebur. Tapi kalau dia imbuhannya tuh pe, dia jadinya melebur, pemproses, pemrogram. Nah kayak gitu. Dan itu tuh pengecualiannya cuman ada yang dia gabungan huruf PR gitu. Terus ada pengecualian lagi nih. Contoh yang pertama ada me plus punya plus itu tetap tetap mempunyai, bukan mempunyai. Kenapa bisa begitu? Ini tuh apa ya? Kayak ada dari pihak KBBI 5 sendiri, KBBI sendiri itu ada penyesuaian sama kata yang sudah sering digunakan masyarakat Indonesia dalam sehari-hari sehingga bentuknya tetap mempunyai, bukan memunyai. Terus me plus kaji juga tetap jadi mengkaji,
Karena kalau dia dileburkan jadi mengaji, maknanya akan berbeda. Ntar malah kan harusnya mengkaji itu kan kayak menelaah ya, mengkaji sebuah jurnal, mengkaji sebuah penelitian, kan dia kayak menelaah, mempelajari gitu ya. Sedangkan kalau dia jadinya dileburkan nih, jadinya mengaji, dia bisa bermakna ambigu. Dia bisa jadi mengaji atau yang bisa dibilang tuh dalam Islam kan dia jadinya maknanya membaca Quran ya. Makanya dia tetap mengkaji. Terus ada ini juga bentuk ubah. Ubah itu jadinya mengubah, berubah, dan juga diubah. Kenapa bukan merubah atau dirubah? Jadinya nanti rubah. Rubah kan hewan. Kalian lagi. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut. Partisipannya. Oke lah. Lanjut. Ada kata berimbuhan. Jadi bisa dipahami sambil aku jelaskan, meskipun nggak kalian catat, tapi ya semoga nempel. Yang pertama, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran itu pasti ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, bertahan, gemetar, akhiran, perjalanan, dibantai, ditidurkan, dan semacamnya. Terus yang berikutnya, bentuk dasar yang berupa gabungan kata, lalu mendapat awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang mendahulu atau mengikutinya. Contoh, tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan merupakan gabungan kata ya. Terus dia mendapatkan awalan tuh, cuma dapat awalan di tanggungnya. Jadinya apa ya? Imbuhannya tuh ditulis serangkai sama tanggungnya. Jadi tuh bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab gitu. Terus sama kayak garis bawahi. Dia kan jadinya kan garis bawahi, bukan garis bawah i gitu kan. Dan sama kayak yang sebaru luaskan ini. Tapi beda lagi kalau gabungan kata tadi itu mendapatkan awalan dan juga akhiran. Maka dia semuanya ditulis serangkai kayak pertanggungjawaban, bukan pertanggungjawaban. Enggak, tapi dia jadinya pertanggungjawaban. Sama kayak menggarisbawahi dan juga menyebarluaskan gitu. Enggak ada yang komennya. Oke, lanjut. Selanjutnya juga ada bentuk terikat yang wajib serangkai. Ini udah aku kirim tadi di grup ya, tadi siang. Ada acap kali, ada kala, apalagi bagaimana, bela sungkawa, duka cita, sukacita, radioaktif, dan semacamnya. Kenapa di sini nggak aku tulis semuanya? Karena apa ya, lebih baik kalian hafalkan langsung dari list yang udah aku kirim tadi, atau bisa kalian buka langsung di webnya Ejaan Kemdikbud. Selanjutnya ada bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Oh ini harusnya aku tulis miring sih guys. Dia harusnya kayak adi busana, aero, aerodinamika, antar kayak antar sekolah, antar kota, antar wilayah itu ditulis serangkai. Terus juga anti korupsi, lokal karya, super cepat, sama apa itu? Sama ya dan sebagainya. Terus, tapi lagi, gabungan kata yang menimbulkan salah satu pengertian itu boleh ditulis dengan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, ibu bapak kami. Ibu bapak kami. Kan dia bisa aja, ini nih, bermakna ganda kalau dia nggak dikasih tanda hubung. Yang pertama, dia jadinya ibu dan bapak. Yang kedua, jadinya ibu bapak kami. Atau yang bisa dibilang tuh nenek. Makanya penting buat peletakan tanda hubung di gabungan kata yang bisa menimbulkan salah pengertian. Lanjut. Oke, terus yang buat yang bentuk terikat tadi tuh juga ada notes-nya, ada catatan tambahan lah. Nah, buat yang tadi kan aku bilangnya kalau anti itu dia digabung ya kayak anti korupsi gitu. Nah, tapi
Kalau dia itu kata selanjutnya, katanya diawali dengan huruf kapital, dia wajib dikasih tanda hubung kayak non Indonesia, pan Afrika, pan Asia, pro Barat, pro pro apa lagi ya? Ya pro Asia, anti PKI itu intinya kalau depan katanya itu kapital, dia pasti kasih tanda hubung wajib. Terus kata yang ditulis dengan huruf miring juga harus atau ya apa ya? Kata yang ditulis dengan huruf miring atau dia itu kata serapan, bukan kata apa sih kata asing sama bahasa daerah ya. Dia itu ditulisnya pakai huruf miring kayak anti mainstream, pasca reshuffle, pra after atau dia itu nama zaman lah super jegek jegek. Nah itu kan bahasa daerah ya. Jadinya pakainya bahasa jadinya pakainya huruf miring. Terus bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan juga ditulis terpisah dengan huruf awal sebagai pengkhususan. Kayak Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang dan yang maha-maha yang lain lah. Itu udah tulisnya kapital ya. Kalau dia emang bermakna buat Tuhan. Tapi kalau dia emang maha karya doang kayak itu lukisannya sangat amat mahakarya. Nah, itu nggak perlu pakai kapital karena dia sebagai kata sifat doang, bukan buat pengkhususan sifat Tuhan. Selanjutnya, bentuk terikat yang bermakna bertentangan ditulis terpisah tanpa tanda hubung. Jadi dia itu kayak pro kontra kan dia kayak benar salah kan. Jadinya yang seharusnya kalau ada pro itu digabung, dia jadinya tuh kasih spasi aja tanpa tanda hubung kayak pro kontra, antar jemput, dan sebagainya yang bermakna bertentangan. Lanjut. Kalau kecepatan bilang di chat aja ya, teman-teman. Selanjutnya, ada kata depan. Ini sering pasti dipertanyakan dan juga dibingungkan. Jadi kata depan tuh ada di Kedari yang dia itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kayak dan apa ya? Dia itu ditulis terpisah ketika dia eh, sengaja ditempatkan untuk menandakan lokasi, tempat, atau tujuan. Kayak ini yang contohnya aku tulis di dalam PowerPoint, ia keluar dari rumah, ia berasal dari Pulau Penyengat, dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Terus penulisan ini, nih, yang aku tulis di bagian kanan juga. Apa sih bedanya penggunaan dia yang digabung dan dia yang dipisah? Nah, kalau ada yang digabung itu dia menandakan kata kerja atau verb tadi. Sedangkan kalau yang dipisah itu menandakan lokasi. Ini juga ada di shot yang pertama, kain itu disimpan di dalam lemari. Kan dia ada dua. Tapi yang dipisah sebenarnya di dalam karena dia menandakan kalau lokasi kainnya ada di dalam lemari gitu. Terus juga ada nih yang sering salah di mana itu tuh seharusnya tuh di spasi mana. Di dalam juga salah. Dia seharusnya di spasi dalam. Terus keluar. Nah, kalau keluar ini dia boleh dua-duanya ya bisa keluar dan keluar karena dia maknanya berbeda. Contoh, ia keluar dari rumah untuk pergi ke pantai. Jadi keluar di sini bermakna sebagai kata kerja. Sedangkan ke pantai, ke yang di akhir tuh dia bermakna sebagai kata keterangan. Wait, aku mau ngecas rapor dulu ya. Oke, kita lanjut. Hmm,
Nah, selanjutnya ada penulisan partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah itu ditulis serangkai. Oh, dannya juga harusnya. Itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kayak bertepuk tangan lah, apakah, iyakah, mungkinkah, mungkinkah. Nah, itu ditulisnya serangkai. Tapi partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Gini-gini. Partikel pun yang ditulis terpisah itu dia bermaknanya saja ya. Kan apapun permasalahan yang muncul. Kan dia kalau dimaknai jadinya kan apa saja permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Nah, itu aku jelasin soalnya dia ada bentuk pun yang juga digabung, yaitu pun yang digunakan sebagai kata penghubung atau konjungsi. Kayak ada pun, andai pun, tetap mencintai ya, bukan meski saja. Tapi kalau yang muncul, dia dipisah, bukan digabung gitu. Terus partikel partikel per yang berarti demi, tiap, mulai atau melalui dia itu ditulis terpisah sama kata yang mengikutinya. Contoh, mereka masuk ke dalam ruang rapat itu satu per satu. Harga kain itu 50.000 per meter. Terus kayak apa lagi ya? Karyawan dapat kenaikan gaji per 1 Januari. Terus undang-undang dasar ini disahkan per tanggal berapa gitu dan semacamnya. Terus ini juga ada nih yang dia bermakna melalui. Dia menghubungiku melalui telepon boleh. Dia menghubungiku per telepon boleh juga. Kayak gitu lah. Lanjut. Ntar guys minum. Lanjut. Ini kata ganti, yaitu kata ganti ku dan kau udah ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Ingat ya, kalau ku dan kau, dia kata yang mengikutinya kayak ku jual, kau baca, ku baca, dan macam-macam. Terus, kalau kata ganti ku, mu, dannya, dia ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Jadi kalau ku, dia bisa yang mengikuti dan juga mendahului. Tapi kalau mudannya cuma bisa sama kata yang mendahului. Dan kalau kau cuma bisa sama yang mengikuti. Bukuku, bukumu, bukunya, rumahnya. Nah, kalau rumah kau itu dipisah. Buku kau juga dipisah. Terus apa lagi? Eh, apa lagi ya? Rumahku, nah itu juga digabung. Terus kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Contoh, aku ingin kau bersungguh-sungguh. Kau katakan, kau masih muda, kau mengurus. Nah, gimana sih cara bedain kau itu digabung atau dipisah? Kalau dia kata yang setelahnya kau itu dia verba dasar atau kata dasar yang dia tidak mempunyai awalan, dia bisa digabung kayak kau baca, kau katakan. Nah, kau katakan ini kan imbuhannya kan di akhir. Jadi dia boleh digabung. Kenapa yang apa nih? Kau mengurus. Kan itu nggak boleh digabung karena dia bukan kau urus, tapi urusnya ini ada awalan, ada imbuhan di awal, ada mengurusnya. Jadinya dia kau ngurus, bukan kau mengurus. Gitu. Lanjut ya. Semoga udah paham ya yang ini. Wait. Bentar skipnya.
Kalau lepaskan nggak ya? Kata ganti. Oke. Oke, ini yang terakhir. Selanjutnya ada kata sandang. Ini sering muncul juga, yaitu kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Si pembeli, sang suami, si kancil, sang pahlawan, itu ditulisnya kecil semua ya. Bukan, kan biasanya jadi pemisahnya kan dia sangnya besar. Kan dia terus ditanya tuh dia seharusnya kecil atau besar gitu. Tapi kalau dia emang sangnya ini ditulis buat apa ya, yang setelahnya itu unsur nama Tuhan, dia ditulisnya itu kapital. Contoh kayak sang pencipta, eh apalagi itu sang yang widiwasa, sang dan sang-sang lainnya yang dia bermakna untuk menamakan unsur nama Tuhan gitu. Oke, lupa. Satunya ada kamus kata baku. Di sini ada 10 kata baku. Bisa kalian cermati ya. Ini dari B ke C. Yang umum salah, yaitu balsem. Dia itu harusnya balsam. Bandrol, bandrol, baterai, bazar. Itu dia seharusnya A-nya satu. Karena kalau dia A-nya dua, dia di bahasa Inggris. Terus yang benar juga bengkuang. Terus juga Blanco pakai G. Terus bumper itu pakai U. Terus juga bunker, bunker gak sih? Bunker itu juga pakai G. Terus cabe dan capek pun salah. Dia seharusnya adalah cabai dan juga capai. Emang agak nggak enak ya disebutinnya capai ini. Cuman sebenarnya emang bener kok capai dan juga cabai. Jadi emang capai ini bisa bermakna mencapai dan juga lelah gitu. Oke, kita sudah selesai. Kita habisin wadah kuis. Tapi sebelum kuis, ini powerpoint nanti aku kasih dulu biar kalian cermati dulu berapa ya, 5 menit mungkin. Nah, tapi sebelum aku kirim, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tanya dong. Kalau aman nggak aman bisa chat di grup ya. Kasih tahu aku kalau aman, kasih tahu aku juga kalau nggak aman. Iya, serangkai itu maksudnya digabung. Oh, coba share dulu. Ini nih. Oke. Atau ada yang masih dibingungin nggak? Mau balik ke slide berapa gitu mungkin? Aman, oke. Aku kirim, sebenarnya ini PowerPoint-nya masih ada yang harus aku benerin sih guys. Ini kayak harus aku kasih huruf miring dulu biar nggak bingung. Nah, tapi abis ini kuis dan pas kuis nggak boleh buka materi lagi. Ini kalau kalian masih ada yang bingung, beneran bilang sekarang aja nanti aku tunjukin slide-nya ya, slide-nya yang kalian masih bingung. Abis ini kuisnya pakai Quizizz by the way. Ini ya bentuk terikat, terus kata berimbuhan. Aman semuanya? Coba dong ngomong atau ngomong, bilang di chat atau kayak gitu kasih reaction. Aman-aman real nih. Oke, kita langsung quizzes aja.
Nah, ini ya guys, kalian bisa buka link joinmyquiz.com. Ini aku tulis di eh salah, join my nah, joinmyquiz.com. Terus pakai kode yang ada di layar, yaitu 629882. Kalau ada kendala bisa bilang aja ya. Oke, kurang satu anak lagi karena yang tadi satu device tadi tuh aku pakai HP ku yang satunya buat tes 1, 2, 3. Kalau yang udah join bisa bilang di chat dong atau reaction. Nanti saya nanti startnya bareng-bareng. Kurang Desinta ya ini berarti. Oke, sudah semua ya, sudah siap ya. Oke, jadi mari kita mulai. Semangat. Sumpah kok belum mulai? Kok ada aku udah mulai? Ini tuh udah mulai. Siapa lagi yang belum mulai? Di Michelle sama dari situ udah mulai belum? Aku nggak tahu guys, kok belum mulai ya. Sik. Oh, oke.
Tinggal 5 menit lagi ya guys. Oke, bentar. Oke. Bentar. Gimana cara pembahasannya? Mau dibahas nggak? Mau dibahas nggak guys? Coba. Ada yang masih kalian bingungin nggak dari soal-soalnya tadi? Atau gampang? Oke, bahas. Oke, udah mana sih? Oke. Hmm, Oke, boleh. Terima kasih banyak Nita sudah ikut join. Nggak ada suaranya. Halo, halo. Sese. Halo, halo. Ada suaranya nggak? Tes, tes. Ada suaranya nggak? Andika, apakah suaraku ada? Ada. Di Andika masih nggak ada. Oke. Coba mungkin kalau Andika nggak ada bisa left terus join lagi ya. Ya karena sudah mulai semakin maghrib, kita mulai aja. Oke, buat soal yang pertama, penulisan bentuk bentuk terikat yang benar itu terlihat pada kecuali ini antar oke, antar jemput kan dia karena tadi itu bermakna bertentangan. Jadi dia benar dipisah. Terus pravaksinasi dan juga serbaguna ini ditulisnya serangkai. Nah, yang benar yaitu ya, yang benar di jawabannya alias yang salah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Kan dia seharusnya dipisah dan kaya besar. Kaya kapital. Terus penulisan gabungan kata dasar dengan imbuhan di bawah ini yang benar. Ini sengaja nggak aku kasih nggak aku highlight kayak pakai huruf miring ya biar bisa kalian analisis sendiri. Memrakarsai itu kan kan dia karena dia kata dasarnya itu adalah prakarsai PR, dia seharusnya nggak luluh, dia harusnya benar memprakarsai, jadi dia salah. Terus mempengaruhi, pengaruh P dan juga E, karena dia setelah P dia ada diikuti huruf vokal maka dia luluh jadinya memengaruhi seharusnya, tapi di sini dia salah coret. Terus merubah, kan dia tadi yang aku jelasin, dia seharusnya mengubah. Karena kalau jadi merubah, kata dasarnya berubah menjadi rubah. Itu dia salah. Maka jawaban yang benar adalah mempercayai. Karena dia kata dasarnya percaya, terus dikasih imbuhan me dan juga i, karena me dan pe, dia jadinya p-nya melebur, jadi mempercayai. Lanjut, bentukan kata yang salah. Eh, ini harusnya pertunjukan ya, sumpah typo. Nah, kan mungkin di sini mikirnya di sini harusnya memerhatikan ya karena P dan juga E. Tapi di sini coba kalian telaah lagi apa kata dasarnya. Di sini kata dasarnya tuh hati, bukan perhati. Nggak ada yang namanya kata perhati itu. Maka di sini dia itu kata dasar hati dikasih imbuhan memper dan juga kan. Jadinya memperhatikan. Oleh karena itu dia
nggak luluh. Apa lagi? Bahasa sih. Mem harusnya apa? Oh, tetap berjalan sesuai rencana memperoleh benar. Oh, kayaknya aku salah soal deh, guys. Memulai eh penyiar bentar-bentar. Ini aku ngambil dari soal intent kok bentar ya. Wait, ini aku ambil dari bentar, aku takut salah jelasin. Oh, aku salah nulis opsi. Aku salah nulis opsinya. Dia benar. Dia ini seharusnya aku nulis opsinya itu memerhatikan. Dan dia yang benar itu memperhatikan. My bad guys, maaf. Jadi memperhatikan di sini tuh udah bener ya. Yang salah itu memerhatikan. Maaf, maaf. Aku salah tulis. Ini aku edit dulu deh. Nah, jadi di sini itu seharusnya memerhatikan. Salah. Memerhatikan. Biar dia jadi salah. Begitu. Oke, aku lanjut ya. Terus, apa lagi? Kata turunan yang berubah menjadi kata benda udah jelas kecuali kehitaman karena dia bermaknanya adjektiva. Jadinya kehitam-hitaman gitu kan. Lanjut biar cepat. Kalimat pertama bentukan kata yang salah. Ini tadi juga udah aku jelasin. Dia harusnya menyontek, bukan mencontek. Karena dia seharusnya yang baku itu adalah sontek, bukan contek. Dan karena dia tadi itu sontek, ada S dan juga O, dia jadinya luluh. Dia jadinya luluh S-nya. Sehingga menjadi menyontek. Kalau anti korupsi benar. Terus mengonsumsi yang awalnya konsumsi kayak luluh jadinya mengonsumsi benar. Terus menyabarkan awalnya sabar ada S dan juga A jadinya luluh juga S-nya kan. Jadinya menyabarkan. Lanjut penulisan kaidah gabungan kata berimbuhan yang tepat. Tolong garis bawahi. Bener kan tadi garis bawahi karena dia cuman mendapatkan imbuhan akhiran. Nah, pertanggungjawaban dia seharusnya digabung karena dia ada per dan juga an. Seharusnya pertanggungjawaban, bukan pertanggungjawaban. Bertanggung jawab ini juga salah, dia seharusnya dipisah bagian di sini, jadinya bertanggung jawab gitu. Menyebarluaskan juga salah karena dia ada me dan juga kan alias dapat awalan dan akhiran harusnya dia digabung jadi menyebarluaskan. Selanjutnya bentuk terkait yang wajib ditulis rangkai. Duka cita dia harusnya wajib jadi dia udah langsung salah. Terus juga harus digabung juga harus penulisan kata ganti yang salah. Nah, di sini bahasaku itu seharusnya digabung karena ku ini boleh diserangkaikan, digabung sama kata yang mendahulunya kan tadi. Jadinya bahasaku, bukan yang kau ingin. Kalau di sini itu dia bukan bentuk terikat, jatuhnya kayak yang kau masih, yang tadi aku tulis di contoh. Terus aku pun karena di sini punnya bermakna sebagai saja dan nggak mungkin juga ada konjungsi aku pun dia benar dipisah.
Ini udah jelas salah ya. Selanjutnya, nah di sini semuanya itu udah benar. Anggota-anggota pun semua anggota pun di sini maknanya jadinya kayak akhirnya ya, bukan yang imbuhan. Jadi benar dipisah, berkas-berkas benar, kirimkanlah partikelnya digabung benar. Nah, laporannya, nyanya ini harusnya digabung, bukan dipisah. Jadi dia harusnya yang laporannya ini. Terakhir, ini aku sisipkan juga soal kata baku. Ada 4 kata yang mungkin baku dan mungkin tidak. Nah, di sini yang belum baku itu adalah antri. Dia seharusnya antre. Aku udah tulis itu di PowerPoint yang pertama, yang minggu lalu. Dan risiko ini benar risiko. Autopsi yang mungkin sering disalahpahami sebagai otopsi, dia seharusnya itu benar autopsi. Ambulans juga di akhirannya ada S, dan juga yang tadi antri dia seharusnya antre. Selesai. Apa masih ada yang mau dibingungkan? Masih ada yang bingung dari kuisnya atau materinya sebelum aku sudahi pertemuan kita pada sore menuju malam ini? Coba dong guys, bisa ngomong. Ya, itu selalu digabung, tah. Sebentar ya. Sebentar. Oh, enggak, bukan azan. Partikelnya itu nggak selalu digabung, karena bisa jadinya ini menandakan Tuhan. Kayak eh, padanya, kayak gini. Ya, terus kayak padanya. Nah, kayak gitu kan nggak digabung ya. Tapi kalau dia merujuk pada kata benda kayak yang tadi, misal laporannya, toiletnya, bukunya itu digabung karena dia jadinya merujuk ke si nya ini gitu. Ama, paham nggak Andika? Apa masih ada yang mau ditanyain lagi? Nggak apa-apa, support tanya aja. Termasuk kata ganti orang gitu dipisah, Kak. Maksudnya termasuk kata ganti orang gitu. Kalau kata ganti orang tadi kan yang ku, kau, mu itu kan kata ganti orang. Nya ini termasuknya partikel. Gimana gimana? Coba kasih aku contohnya mungkin. Oke, sama-sama. Dari Desinta sudah aman. Dari Michelle apa juga sudah aman? Oke, makasih banyak teman-teman semua. Oh iya, karena buat absen itu perlu difoto atau di video ya. Kayak sih boleh di foto aja. Mungkin yang tadi belum sempat foto, aku share screen. Wait, aku share screen yang PowerPoint tadi ya. Mana tadi PowerPoint-nya? Aman, aman. Sudah ya, aku anggap sudah SS semua. Aku stop dulu share screen-nya karena sudah maghrib juga. Wait. Nanti absensinya ada di grup besar. Bisa stop sharing. Nah,
Oke, oke, cukup sekian buat pertemuan hari ini. Nanti PowerPoint-nya aku gabungkan di Z Drive sama kayak PPU nanti dari pertemuan pertama, kedua, dan juga berikutnya nanti bisa dilihat sendiri di Z Drive. Jangan lupa absen, jangan lupa dijaga terus konsistensi dan juga semangatnya karena UTBK tinggal 140 hari lagi. Sekitar lah.